Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, brosur adalah salah satu media yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Ada beberapa tahapan untuk dapat membuat brosur yang baik dan mengundang perhatian. Pertama, identifikasi produk. Kita harus mengenal dengan sangat baik produk yang akan ditawarkan. Jika produk kuliner, kita harus tahu bentuk, rasa, warna, aroma, bahan, cara pembuatan, pengemasan, dan cara penyajiannya. Untuk produk barang, kita harus tahu dimensi, warna, kekuatan, ketahanan, material, dan berbagai informasi lain yang relevan. Begitu juga dengan berbagai produk yang lain. Ini sangat penting agar kita mampu menjelaskan dengan baik dan rinci kepada calon konsumen tentang produk kita. Kedua, identifikasi manfaat. Identifikasi berbagai manfaat dari produk yang kita tawarkan. Buatlah daftar manfaat yang kemudian diramu menjadi informasi yang berguna untuk konsumen. Ini perlu penekanan khusus karena ketika konsumen tahu berbagai manfaat di produk yang kita tawarkan, maka dorongan untuk membeli diharapkan akan menjadi lebih besar. 3. Identifikasi keunggulan. Kenali berbagai produk sejenis atau yang mirip dari pesaing, kemudian bandingkan dari berbagai aspek dan sudut pandang dengan produk kita. Identifikasi dan buat daftar berbagai keunggulan produk kita dari produk pesaing. Jika masih ada kelemahan dan kekurangan, segera perbaiki produk kita agar bisa lebih unggul. Tanpa keunggulan, konsumen akan lebih memilih produk pesaing yang dianggap lebih baik. Keempat, identifikasi target konsumen. Pertimbangkan dari berbagai aspek siapa konsumen yang sesuai untuk menjadi target produk kita. Tentukan usia, gender, pendidikan, pendapatan, wilayah, dan berbagai aspek lain. Penentuan target sangat penting agar pemasaran yang kita lakukan bisa lebih fokus dan lebih efektif sehingga dapat memberi hasil maksimal. Pemasaran tanpa menentukan target konsumen seperti menembak dalam gelap. Kelima, penyusunan bahasa. Setelah berbagai informasi tentang produk, berikut manfaat dan keunggulan telah diidentifikasi, mulailah menyusun isi brosur. Gunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan menarik dengan gaya bahasa yang disesuaikan dengan target konsumen. Jika targetnya adalah anak muda, maka bahasanya pun harus bahasa kekinian. Jika targetnya adalah orang dewasa, maka bahasanya bisa lebih formal. Tentukan juga pilihan bentuk huruf yang mudah dan cepat dibaca. Jangan biarkan konsumen potensial terpaksa berusaha lebih keras dan butuh waktu lebih lama untuk membaca isi brosur. Keenam, pembuatan gambar produk. Buatlah gambar produk semenarik mungkin, karena kadangkala gambar bisa menyampaikan pesan lebih banyak, lebih baik, lebih kuat, dan lebih menyentuh dari kata-kata. Agar hasil bisa lebih baik, belajarlah tentang fotografi sehingga kita bisa mengambil gambar dari sudut, jarak, posisi, dan pencahayaan yang tepat. Banyak tutorial tentang fotografi di internet. Kita bisa menggunakan telepon pintar yang dilengkapi kamera canggih dengan berbagai fiturnya. Ketujuh, pembuatan alamat hubung. Alamat hubung sangat penting untuk memudahkan konsumen potensial melakukan pemesanan atau meminta penjelasan lebih jauh. Selain nomor telepon, alamat yang harus disediakan adalah alamat usaha, email, akun media sosial, dan website yang sebaiknya dibuat khusus untuk bisnis. Kedelapan, penyusunan tata letak. Tahap selanjutnya adalah menyusun tata letak atau layout dari seluruh informasi tersebut. Ini memerlukan keterampilan dan kreativitas tersendiri, karena brosur tidak boleh nampak terlalu penuh, meski tetap harus informatif dan mengundang perhatian. Mungkin kita terpaksa harus mengurangi isi brosur untuk dapat merancang tata letak yang baik dan menarik. Untuk itu, kita harus menyusun berbagai informasi tersebut dengan cara yang singkat dan padat, namun tetap mampu menjelaskan dengan baik tentang produk kita. Kesembilan, finalisasi. Ada dua hal yang bisa dikerjakan dalam finalisasi. Pertama, adalah meminta beberapa insan untuk mengevaluasi brosur yang telah dibuat. Perhatikan dan pertimbangkan dengan baik pendapat mereka. Jika dianggap perlu, perbaiki brosur sesuai saran mereka. Yang kedua adalah kita harus mencoba menempatkan diri sebagai konsumen dan ajukan beberapa pertanyaan. Apakah brosur sudah cukup menarik dan mengundang perhatian? Apakah tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang produknya? Apakah manfaat dan keunggulan produk ini membuat saya terdorong ingin membelinya? Dan beberapa pertanyaan lain yang relevan.
Jika lebih banyak jawaban tidak, kita harus kembali memperbaiki isi dan tata letak brosur sampai benar-benar dapat menarik perhatian konsumen. Jika memaksakan diri menggunakan brosur yang kurang menarik atau kurang informatif, itu adalah pekerjaan sia-sia, sehingga seluruh sumber daya yang digunakan seperti biaya, tenaga, pikiran, dan waktu akan terbuang percuma. Sahabat, mungkin masih ada tahapan yang harus dikerjakan sebelum dapat membuat brosur yang efektif. Kreativitas dalam desain grafis dan keterampilan fotografi sangat dibutuhkan. Selamat berusaha, semoga menjadi pengusaha unggul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.